Narasi ini pun hanya menambah daftar panjang cerita klasik tentang kejatuhan para idola manusia dan menegaskan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak membutuhkan juru selamat. Apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan harusnya membuat kita semakin kecil dan Yesus Kristus yang menjadi semakin besar. Skandal yang melibatkan Ravi Zacharias telah menimbulkan gelombang kejut dalam dunia apologetika Kristen. Setelah laporan investigasi resmi dari sebuah lembaga independen yang menyelidiki kasus ini mengkonfirmasi tuduhan para korban. Berbagai reaksi diberikan, dari pernyataan kekecewaan sampai pada dorongan untuk memberangus semua legasi mendiang Ravi Zacharias dalam bentuk buku-buku dan rekaman ke dalam tempat sampah sejarah. Reaksi ini timbul sebagai dampak dari kekecewaan bagaimana seorang dengan reputasi global sebagai salah satu apologetik Kristen terkemuka yang dalam berbagai kesempatan dianggap sebagai etalase karakter Kristen, family man, dan intellectual hero bisa menjalani kehidupan ganda yang bertolak belakang dengan citra tersebut. Bahkan menyerupai seorang predator yang mengeksploitasi korban-korbannya secara seksual. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti perkembangan kasus ini, berikut sedikit highlightnya. Kasus ini bermula pada tahun 2017. Seorang perempuan bernama Lori Ann Thompson mengajukan tuduhan kepada Ravi Zacharias bahwa dalam komunikasi online mereka berdua yang bertujuan untuk pembinaan rohani telah menyimpang pada percakapan yang berbau seksual. Ravi secara eksplisit meminta dia untuk mengirimkan foto-foto tanpa busana. Ravi dituduh memanfaatkan pengaruh sebagai penasihat rohani untuk mengeksploitasi Lori Ann Thompson. Persoalan ini pun berakhir dengan mediasi yang dirahasiakan hasilnya. Pada tahun 2020, setelah kematian Ravi Zacharias, tuduhan kembali dilayangkan oleh beberapa pekerja di dua spa yang ikut dimiliki Ravi. Mereka mengalami tindakan pelecehan seksual oleh Ravi dalam berbagai kesempatan ketika sedang mendapatkan pelayanan terapi pijat di spa tersebut. Tuduhan ini diberitakan di media Kristen terkemuka yakni Christianity Today. Karena berbagai tekanan, akhirnya Ravi Zacharias International Ministry, RZIM, organisasi pelayanan yang dibentuk oleh Ravi, memperkerjakan sebuah lembaga investigasi independen, Miller and Martin, untuk menyelidiki kasus ini. Hasil investigasinya dirilis pada tanggal 9 Februari 2021 pada website resmi RZIM. Dalam 12 halaman laporan investigasi tersebut, lembaga Miller and Martin berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang ada cukup untuk berkesimpulan bahwa Ravi Zacharias terlibat dalam perilaku seksual yang tidak senonoh. Menanggapi hal tersebut, Dewan Direksi RZIM membuat surat terbuka dengan mengakui kesalahan yang dilakukan pendiri organisasi mereka, serta meminta maaf kepada korban dan juga kepada publik. Ketika pertama kali mendengarkan berita tentang kasus ini di tahun 2018, saya berharap informasi ini cuma rumor dan tidak benar. Saya langsung cepat-cepat memberikan benefit of the doubt kepada penyangkalan dari Ravi dan RZIM, organisasinya. Karena secara pribadi, Ravi Zacharias memiliki pengaruh besar dalam perjalanan iman saya. Tapi di sini letak masalahnya, bahwa kita cenderung bias dalam menilai kasus yang melibatkan orang yang kita hormati. Dalam hati, kita mengharapkan mereka sempurna karena posisi mereka sebagai role model dalam iman kita. Video ini tidak bermaksud menghakimi Ravi Zacharias dengan semua perbuatan yang dia bawa sampai pada kematiannya. Saya percaya saat ini dia sudah berhadap-hadapan dengan Sang Hakim yang agung dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tapi video ini lebih dalam konteks refleksi pribadi, bagaimana menempatkan figur-figur besar dalam dunia pelayanan yang turut berperan dalam perjalanan iman kita, dan bagaimana mencermati kultur organisasi pelayanan yang memungkinkan berbagai penyimpangan ini bisa terjadi. Pertama, menghindari jebakan pengagungan terhadap pemimpin gereja. Memang kehadiran figur-figur besar dalam perjalanan iman kita seringkali mengambil peran penting dalam mengisi kekosongan yang diciptakan oleh keraguan dan pertanyaan-pertanyaan tentang aspek penting dalam iman kita. Lewat khotbah-khotbah, pikiran-pikiran, dan karya dalam bentuk buku, membantu kita untuk mencerahkan sisi gelap elemen yang mengkonstruksi iman kita. Menyusun pasal-pasal yang membuat kita memahami gambaran yang utuh tentang kebenaran. Pelayan mereka membuat kita bertumbuh dalam iman dan memahami kehendak Tuhan secara lebih baik. Alicia Childers dalam refleksinya mengenai kasus ini menggunakan metafora lifeboat atau sekoci penyelamat dalam mengilustrasikan peran khotbah-khotbah Ravi
ketika dia hampir tenggelam dalam keraguan-raguan tentang iman Kristennya. Peran penting ini membuat kita menempatkan mereka sebagai spiritual hero atau intellectual hero, serta ada yang melangkah jauh dengan mengantungkan iman kepada figur-figur tersebut. Dengan melakukan ini tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk kecewa karena natur dari manusia adalah lemah. Dengan mengharapkan pemimpin gereja yang kita hormati sempurna, tentu adalah pikiran yang keliru. Bahkan Alkitab berisi narasi tentang kegagalan orang-orang pilihan yang hanya karena kasih karunia Tuhan memilih mereka. Alkitab secara jujur mengangkat kegagalan orang-orang pilihan Tuhan ini tentunya untuk menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita. Kasus Raffi merupakan pembelajaran bahwa pemimpin gereja yang kita hormati juga adalah orang biasa yang diberikan talenta oleh Tuhan pada satu area. Dalam hal ini kemampuan untuk menjadi messenger atau pembawa pesan tentang kebenaran. Tapi di sisi lain, ia adalah orang biasa yang sama seperti kita, yang juga rentan terhadap kesalahan. Mereka memiliki peran untuk memformulasi pesan kebenaran itu agar lebih mudah dipahami dalam konteks kultur kita saat ini. Tapi esensi dari kebenaran itu tetap sama, yakni Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebenaran tidak tergantung pada karakter orang yang menyampaikannya. Mungkin kita cenderung mendengarkan orang yang kita hormati, tapi kebenaran tetaplah kebenaran walaupun orang yang menyampaikannya memiliki karakter yang buruk. Iman Kristen tidak tergantung kepada messenger atau pembawa pesan, tapi kepada message-nya, yaitu kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Di atas batu karang kebenaran itu, gereja Tuhan sudah berdiri selama ribuan tahun, melewati berbagai tantangan, termasuk juga kegagalan para pemimpin gereja. Kedua, kultur organisasi yang menciptakan lingkungan kondusif bagi keadaan ini. Kasus Raffi merupakan satu dari sekian kasus yang melibatkan pemimpin gereja dalam hal pelecehan seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, entah gereja-gereja di Indonesia maupun di luar negeri, juga berurusan dengan kasus yang sama seperti ini. Terlepas dari faktor karakter individu, faktor kultur organisasi juga memungkinkan distorsi seperti ini bisa terjadi. Banyak organisasi pelayanan dibangun di atas kepribadian karismatik dari pemimpin organisasi tersebut. Seiring dengan semakin besarnya organisasi yang mulai mendapatkan banyak jemaat, popularitas yang meningkat, kesuksesan serta uang. Semua pencapaian ini mengelevate atau mengangkat pemimpin tersebut ke suatu tingkat yang sangat rentan akan kejatuhan. Sayangnya, lingkungan sekitar pemimpin tersebut juga secara perlahan menciptakan yes man mentality. Orang-orang yang hanya memberikan masukan positif untuk menyenangkan telinga si pemimpin daripada kritikan atau koreksi yang dapat mencegah kejatuhan yang lebih besar. Loyalitas bukan lagi kepada kebenaran, tapi kepada orang. Lingkungan ini justru menjadi enabler bagi lahirnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelayanan. Dalam kasus Raffi dan Mary Ann Thompson, kejanggalan-kejanggalan sudah terlihat. Namun, para staf tidak punya keberanian untuk mempertanyakan atau mengoreksi. Sebenarnya perilaku menyimpangnya bisa dicegah atau mengurangi jumlah korban. Tapi mereka terlalu cepat memberikan benefit of the doubt kepada Raffi dan percaya pada narasi yang ia bangun. Karena kepercayaan kepada narasi, RZIM pun berperan membalikan narasi sehingga Lori Ann Thompson yang sebenarnya adalah korban eksploitasi secara seksual justru dituduh sebagai pemeras yang mengejar keuntungan finansial dengan membuat tuduhan palsu terhadap Raffi. Reputasi organisasi menjadi semakin penting, bahkan lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran pun menjadi seteru, sehingga harus ditutupi oleh kebohongan demi kebohongan. Tentunya ini sangat miris bagi organisasi pelayanan yang sebenarnya didedikasikan untuk mengabdi kepada kebenaran. Banyak organisasi pelayanan dimulai dengan intensi yang baik, namun dalam perjalanan banyak kali organisasi tersebut terantuk pada urusan yang berkaitan dengan hal-hal praktis seperti masalah etika moral dari para pengurusnya dan juga masalah finansial. Untuk itu, akuntabilitas perlu diinstal ke dalam organisasi untuk menjaga integritasnya. Dengan menempatkan siapapun individu dalam organisasi tersebut memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga konsistensi antara kata dan perbuatan. Keberpihakan kepada kebenaran haruslah dijunjung tinggi. Seberapa besar pun risiko yang ditimbulkan, bahkan ketika harus diperhadapkan dengan reputasi. Terlepas dari sisi negatif yang ditimbulkan dari kasus ini, satu hal yang perlu diapresiasi dari RZIM adalah sikap kooperatif dan transparan yang mereka tunjukkan dalam pengungkapan kasus ini. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal,
Secara terbuka, mereka mengakui kesalahan pemimpinnya serta kesalahan secara organisasi dan meminta maaf kepada korban dan publik. Tentunya ini adalah harga yang mahal yang harus ditebus oleh RZIM. Saya percaya bahwa banyak orang-orang baik dan berdedikasi bagi pelayanan dalam organisasi ini. Pelayan mereka pun telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia apologetika Kristen. Untuk itu, mari kita mendoakan mereka agar Tuhan memberikan wisdom dalam berurusan dengan situasi yang rumit ini. Akhirnya, narasi ini pun hanya menambah daftar panjang cerita klasik tentang kejatuhan para idola manusia dan menegaskan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak membutuhkan juru selamat. Serta apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan harusnya membuat kita semakin kecil dan Yesus Kristus yang menjadi semakin besar. Tuhan Yesus memberkati.